wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil UPT SMP Negeri 2 Bangkinang Kota beserta majelis guru yang berbahagia pada hari ini. Seperti biasa, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir kembali ke sekolah kita ini, di mana ini adalah rumah kedua kita, tempat kita mengabdi, tempat kita meluangkan waktu kita untuk mendidik putra-putri bangsa sehingga nanti kelaknya bisa menjadi manusia yang beradab. Kemudian selawat dan salam mari kita hadiahkan pula buat Nabi besar kita Muhammad SAW dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu guru yang saya hormati, seperti biasa pada hari ini setelah upacara kita selalu mengadakan pertemuan barangkali untuk mengevaluasi berbagai proses belajar yang telah kita lewati, mengevaluasi untuk merefleksi juga agar kita bisa melakukan perbaikan ke depannya. Ada beberapa agenda pada hari ini ya. Yang pertama, sosialisasi ini budaya positif yang mungkin sudah pernah juga disampaikan oleh rekan-rekan kita CGP yang di tahun 2000 angkatan 3 ya, di tahun 2022 ya. Kemudian nanti agenda berikutnya persiapan ujian kelas 9. Kemudian banyak lagi yang sudah saya tulis, nanti kita setelah budaya positif ini kita akan menyampaikan agenda tersebut. Pertama, budaya positif ini kiranya perlu kita ulang-ulang lagi. Walaupun materi atau wawasan tentang ini sudah pernah kita dengar atau sudah pernah disampaikan, tetapi yang namanya manusia itu kita harus selalu diingat-ingatkan, selalu diulang-ulang. Kata orang lancar kaji karena diulang. Nah, apa itu budaya positif? Inilah budaya positif yang akan kita, yang mungkin sudah dan akan terus-menerus kita terapkan dalam pendidikan kita, di satuan pendidikan kita. Karena tugas kita selain memberikan ilmu kepada para siswa, kita juga mendidik. Nah, di sini di budaya positif inilah muaranya kita mendidik itu. Di dalam budaya positif ini ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu supaya kita dapat memfasilitasi siswa kita mencapai atau menuju kesuksesan. Nah, di dalam budaya positif ini ada beberapa ilmu atau wawasan yang menjadi bekal kita untuk mendidik putra-putri kita. Pertama namanya disiplin positif dan motivasi. Nah, apa maksudnya disiplin positif? Disiplin positif itu harus datang muncul dari diri kita sendiri. Di sini letaknya kita katakan ini kurikulum merdeka, merdeka mengajar, merdeka belajar. Apa sebenarnya makna merdeka? Dan apakah kita saat ini sudah berada sampai pada titik merdeka itu? Boleh kita tanya pada diri kita nanti. Merdeka itu maknanya ketika kita tidak lagi diperintah, tidak lagi dikontrol, tidak lagi diawasi. Bapak Ibu ketika mengajar misalnya, waktu sudah menunjukkan pukul 08, harus misalnya Bapak Ibu masuk ke kelas masing-masing. Tetapi Bapak Ibu masuk ke kelas baru ketika diingatkan misalnya, Bapak Ibu mari masuk mengajar, baru Bapak Ibu masuk. Nah, itu salah satu contoh kita belum merdeka. Bagaimana supaya kita merdeka? Kita harus bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Orang tidak perlu lagi menyuruh-nyuruh kita. Seperti tadi siswa kita ketika akan upacara, Pak Dede masih harus mengumpulkan mereka, mengingatkan mereka. Kelas 9 dalam hitungan 10 sudah harus berbaris. Nah, itu salah satu
contoh indikasi bahwa siswa kita juga belum merdeka. Mereka masih harus diperintah. Nah, itu yang menjadi PR kita, bagaimana supaya baik siswa, baik kita memiliki disiplin diri yang kuat tanpa harus diperintah lagi. Kalau kita masih dikontrol, diperintah oleh atasan, artinya kita belum merdeka. Lalu bagaimana supaya kita merdeka? Itu tadi, kalau kita sudah disiplin, orang tidak akan memerintah kita lagi. Ya, Bapak Ibu, jadi itu salah satu makna dari merdeka yang merupakan budaya positif yang harus kita biasakan, kita implementasikan di sekolah kita. Nah, ini tadi disiplin diri. Ini yang betul-betul sulit, Bapak Ibu. Ini memang sulit dan butuh proses. Kita kan cenderung disiplin itu maksud saya gitu ya. Tetapi bisa diupayakan melalui proses, melalui kesadaran diri kita masing-masing. Nah, itu pula yang kita mau tumbuhkan kepada siswa kita. Jangan mereka nanti disiplin itu karena karena dihukum, karena diperintah, karena dikontrol. Tapi kita ingin siswa kita disiplin itu karena mereka meyakini nilai-nilai yang ada. Nah, nanti kita sampai ke situ, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada pula istilah 3 motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu sebagai guru, tidak hanya sekedar kita menguasai ilmu akademik kita sebagai guru, tetapi kita harus belajar ilmu psikologinya. Saya yakin percaya kita guru-guru waktu sekolah, waktu kuliah ya, ada mata kuliah psikologi. Nah, di situ kita belajar ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia itu berbuat begini? Mengapa mereka manusia berperilaku begini? Itu ada motivasinya. Yang pertama, karena untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Lalu ada lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Kira-kira Bapak Ibu dari 3 ini manusia sejati yang harusnya yang mana motivasi yang kita miliki ketika kita berperilaku? Yang nomor 3. Tapi kenyataannya, fakta, realita, sering motivasi kita karena yang mana? Yang pertama yang sering, baik kita guru, baik siswa kita, itu ya. Nah, yang perlu kita hindari 1 dan 2 itu. Kalau penghargaan, misalnya kita dikasih penghargaan, itu katakan itu sebagai bonus, tapi jangan kita berniat karena itu. Oh, saya nih rajin nih kinerja di sekolah, biar dapat diangkat jadi apa gitu ya, diangkat jadi wakil misalnya, atau diangkat jadi kepala sekolah, atau dikasih uang lebih nanti. Nah, itu yang perlu kita hindari, karena kalau motivasi kita itu tidak akan bertahan lama, Bapak Ibu. Ketika orang tidak lagi memberi sesuatu, memberi penghargaan, maka kita tidak akan lagi melakukan itu. Nah, itu tidak sementara sifatnya. Begitu pula dengan siswa-siswi kita. Sebetulnya kita nggak boleh memberikan penghargaan-penghargaan, hadiah-hadiah kepada siswa itu sebenarnya tidak dibenarkan. Namun karena proses untuk membiasakan siswa boleh saja sesekali, tetapi kita tekankan kepada anak didik atau siswa-siswi kita bahwa mereka harusnya bukan karena itu. Nah, tapi karena apa? Nanti kita sampai pada keyakinan diri atau keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, yang ketiga ini yang kita harapkan. Kita ingin jadi orang seperti apa? Menjadi guru yang seperti apa? Guru yang diteladani, guru yang akan dikenang, ya, guru
dimanapun kita berada, orang membutuhkan kita. Kalau kita pergi, orang kehilangan. Kalau kita datang, orang gembira. Nah, itu bisa nggak kita menciptakan guru seperti itu? Ini saya mengucapkan selamat juga buat Bapak Ibu yang lulus P3K. Nah, sedikit pesan dari saya, baik yang tetap di sekolah ini SK-nya maupun yang keluar, jadilah seperti tanaman ubi ya. Dimanapun dia dicampakkan, mau tanahnya agak tandus, apalagi subur, dia tetap akan tumbuh. Dilempar tumbuh juga. Semuanya digunakan, ya, daunnya digunakan, isinya digunakan, atau seperti kelapa bisa juga. Jangan nanti kehadiran kita tidak ada artinya dan kepergian kita juga nggak jadi masalah gitu. Ya. Jadilah seperti itu tadi, ketika kita pergi orang merasa kehilangan. Dan di sekolah yang menerima mereka gembira, ih ada guru baru nih, guru P3K, dengar-dengar notabene-nya orangnya rajin sebenarnya, ya. Bla bla bla. Nah, jadilah seperti itu. Jadi tidak hanya mengandalkan kompetensi kehebatan kita, tapi perilaku dan kepribadian yang paling utama. Karena kompetensi guru itu kan tidak hanya profesional, ada pedagogik, ada sosial, ada kepribadian. Nah, kepribadian ini juga penting. Sehebat-hebat apapun kita, kalau pribadi kita tidak baik, akhirnya orang juga tidak akan membutuhkan kita. Nah, itu pesan saya kepada Bapak Ibu, baik yang tetap berada di sini maupun nanti di sekolah yang baru. Baik, kita lanjut, sudah melenceng sedikit. Nah, ini sampai kita pada keyakinan kelas. Apapun itu keyakinan kelas. Nah, beberapa kelas mungkin atau semua kelas sudah ada membuat kesepakatan kelas ya. Nah, ini diawali dari keyakinan kelas. Apapun itu keyakinan kelas, biasa kita kan ada peraturan kelas. Kenapa jadi keyakinan? Kalau peraturan Bapak Ibu akar katanya apa itu? Atur. Artinya mereka diatur lagi kan? Berarti menyalahi lagi dari yang merdeka tadi. Nggak merdeka lagi, tetap diatur. Maka dirubah menjadi keyakinan kelas. Mereka harus meyakini baru bisa laksanakan. Bapak Ibu sholat 5 waktu karena keyakinan atau karena diatur? Mungkin kalau masih kecil, masih umur kita baru anak-anak, masih diatur mungkin ya. Ayo sholat oleh orang tua. Nah, ketika kita sudah meyakini bahwa sholat itu adalah perintah, kemudian kebutuhan kita sebagai muslim, kalau kita tinggalkan kita tidak nyaman, kemudian kita merasa berdosa, kemudian kita merasa tidak mengabdi, nah itu merupakan sebuah keyakinan. Nah, kalau sudah menjadi keyakinan, apakah akan mudah kita meninggalkannya? Tidak ya. Tapi kalau masih atur, nggak nampak orang yang atur, ya nggak kita buat lagi. Maka itu maknanya kenapa dirubah kalimatnya menjadi keyakinan kelas. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang kelas harus selalu bersih sebelum belajar, misalnya itu peraturannya. Nah, kalau yang keyakinan apa? Keyakinan kelasnya apa? Kebersihan kelas itu untuk mendisiplinkan diri, kesehatan dan kenyamanan dalam belajar. Jadi Bapak Ibu, siswa-siswi kita kan selama ini kalau dia nggak piket ini, pasti mereka piket nanti marah ibu gitu ya, nanti marah wali kelas kita, kan begitu ya kalau anak-anak kita. Yang kita inginkan apa? Keluar dari kata-kata mereka bukan seperti itu. Ayo bersihkan, ayo piket, nanti kita nggak nyaman belajar. Kita ingin keluar bahasanya seperti itu, bukan karena wali kelasnya marah gitu. Jadi itu yang kita tumbuhkan pada diri siswa-siswi kita, bahwa apapun perilaku yang mereka lakukan berdasarkan keyakinan kelas, bukan karena diatur atau peraturan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Contohnya apa? Nah, Bapak Ibu di wali kelas mungkin sudah membuat ya pembentukan keyakinan kelas. Nah, apa keyakinan kelas itu? Bersifat abstrak bahasanya, tidak larangan, tidak perintah ya, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh, dilarang, tidak ada kalimatnya seperti itu, tapi kalimatnya positif,
kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh siswa. Kemudian diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga sekolah berkontribusi membuat keyakinan kelas. Jadi tidak hanya wali kelas boleh, guru mapel juga membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswi di kelas. Dan bersedia meninjau kembali jika rasanya ada yang perlu ditambah atau direvisi, boleh saja berubah keyakinan kelas itu. Itu ya, Bapak Ibu yang mengambil RHK tentang disiplin positif, situ ada targetnya, aktivitasnya merevisi kembali, mengevaluasi kembali keyakinan kelas bersama siswa-siswi. Boleh diperbaiki, boleh ditambah keyakinan kelas itu Bapak Ibu. Nah, contohnya apa ini? Nih contohnya, kayak kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu muncul dari keyakinan kelas tadi. Mari kita mulai hari ini tepat waktu setiap saat. Biasanya apa peraturannya? Tidak boleh terlambat, gitu ya bahasanya. Kalau ini tidak. Mari kita mulai hari ini tepat waktu setiap saat. Atau mari kita belajar tepat waktu, bisa juga seperti itu. Lalu kami menjaga kebersihan ketertiban kelas setiap saat. Kemudian apalagi saya senang berkata sopan dan santun saat bertemu orang lain. Aku hebat jika mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah ini kan yang lalai-lalai tugas ini siswa-siswi kita. Bahasanya seperti itu, membiasakan mereka dengan berbahasa positif. Nah ini contohnya Bapak Ibu, kesepakatan kelas. Bapak Ibu yang sudah membuat, wali kelas maupun guru mapel boleh nanti merevisi, mengevaluasi kembali keyakinan kelas yang sudah ada. Selanjutnya ada pula kebutuhan dasar manusia. Ini juga menjadi bekal wawasan kita sebagai guru dalam memfasilitasi menghadapi siswa-siswi kita. Apa itu 5 kebutuhan dasar manusia? Nah ini semua manusia punya kebutuhan ini. Ya ada namanya kebutuhan bertahan hidup, seperti makan, minum itu untuk bertahan hidup. Kemudian ada lagi cinta dan kasih sayang. Nah, kita itu hidup berpasang-pasangan. Itu juga merupakan salah satu contoh kebutuhan cinta dan kasih sayang. Orang menyayangi kita, teman-teman kita sayang kepada kita. Besok Ibu Daslayanti bikin bakso itu sebagai wujud dari memberikan kasih sayang kepada rekan-rekannya itu. Sambil ini mengumumkan ini. Motivasi. Kemudian ada lagi kebutuhan kebebasan. Ya. Jadi kita punya rasa ingin bebas itu. Wah ini saya tidak ngajar bebas. Itu kan kebebasan ya. Kemudian kesenangan. Nah kita main HP, nengok TikTok, nyanyi gembira-gembira, itu kesenangan Bapak Ibu. Setiap kita pasti punya rasa kesenangan. Dan kesenangan kita mungkin ada yang sama, ada yang berbeda-beda. Lalu ada namanya penguasaan. Menguasai sesuatu. Bos menguasai bawahannya, itu penguasaan. Siswa yang di kelas kan ada misalnya pakai geng-geng dia itu ya, dia jadi bos begitu. Tuh sok-sok berkuasa dia, itu namanya dia melampiaskan atau sedang memenuhi kebutuhan penguasaannya, menguasai orang lain. Nah ini yang kita pahami. Sehingga Bapak Ibu ketika ada terjadi kasus kepada siswi kita, nah ini saya nggak tahu ini Bu Dewi ini Taratna Dewi, Tapatma Dewi gak? Yang jelas di sekolah ini yang namanya Dewi 2 ya. Nah terserah lah, dia kan ada alamatnya juga berdekatan, itu tetangga. Satu RT pula. Nah ini contoh Bapak Ibu, Ibu Dewi guru wali kelas S8A. Di SMP Negeri 2 Bangkinang Kota sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, namanya Doni misalnya nih. Beberapa anak di kelas 8A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka. Nah, karena curi mungkin di situ ya, di pos meja piket. Dengan paksa. Jika ada menghadapi situasi seperti Ibu Dewi, apa yang akan kita lakukan? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bu Dewi yang apakah karena kebutuhan yang 5 kebutuhan tadi kan ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, apalagi kebutuhan penguasaan, kasih sayang, ngambil nasi apakah karena kasih sayang tadi ya. Jadi antara 5 kebutuhan kita kira-kira Doni ini kenapa nih Bapak Ibu? Apakah karena kesenangan iseng-iseng aja dia ngambil nasi kawannya nih? bertahan hidup namanya. Untuk makan ya mungkin. Tapi bagaimana supaya kita tahu? Tentu kita proses terlebih dahulu.
Nah, nanti kita ada teknik memproses siswa kita. Mungkin yang keliru selama ini kita perbaiki ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ternyata kalau dia karena kebutuhan bertahan hidup, nah jawabannya ini, saya lapar dan orang tua saya tidak membawa bekal makan siang. Dia tentu lapar, tapi orang tuanya tidak pernah kasih bekal atau kasih duit buat sampai siang. Berarti Bu Dewi manggil orang tua. Itu Iya kan? nah iya, nah itu nanti sampai ke sana dia prosesnya. Pokoknya Bu Dewi ngasih. Kalau kemudian contoh cinta dan kasih sayang ini apa? Saya merasa senang temannya jadi memperhatikan saya. Apalagi dia punya cewek. Nah, ini senang kalau teman. Kadang-kadang siswa di overacting di kelas kan. Ternyata dia mungkin butuh kasih sayang kita guru Caper. atau perhatian dari temannya. Jadi Bapak Ibu janganlah lekas tiba-tiba marah, kita siswa kita nih aneh anak ini seperti ini terus perlakuannya begini-begini. Bapak Ibu nggak perlu panik. Kita itulah yang menjadi tantangan kita sebagai guru Bapak Ibu. Kalau lancar-lancar aja, tak ada masalah, sukses-sukses saja, itu bukan dunia namanya, tapi surga. Nanti kita berdoa kita bertemu di surga Allah Ta'ala, itu baru ada persoalan. Tapi yang namanya dunia ini tentu dipenuhi dengan persoalan. Nah, tantangan kita guru itu, putra putri kita ini beragam jenisnya. Sedangkan kita anak kita aja, anak kandung kita, produk dari kita berdua aja. Iya, berlima misalnya atau berempat. Nah, perangai aja 4 dari bapak dan ibu yang sama kan, apalagi anak dengan latar belakang yang berbeda, latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan yang berbeda. Tentu siswa-siswi kita berbagai macam ragamnya. Nah, kita sebagai guru sabar dan menghadapi siswa ini tidak perlu panik dan tidak perlu emosi. Nah, itu. Jangan kita boleh sakit gitu ya. Tapi kita hadapi, kita lakukan prosedurnya. Kita lakukan prosedur itu tadi, kita sudah paham tadi bahwa ternyata manusia punya 5 kebutuhan dasar. Ketika kita menyadari ini, maka kita tidak akan cepat saja menjustifikasi siswa kita anak ini nakal ya. Tidak akan cepat-cepat kita seperti itu, tapi kita memproses dulu. Nanti sampai kita pada proses restitusi. Baik Bapak Ibu, nah ini contoh lagi kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Nah ini saya merasa hebat karena teman-teman saya ini ditakut dengan saya dan menuruti keinginan saya. Ada pula siswa kita yang seperti ini, dia pengen kawannya takut sama dia nih. Iya, ada kan beberapa teman kita yang dia pokoknya dia harus takut kawannya sama dia. Ini dia punya kebutuhan penguasaan, berkuasa dia. Nah ini yang kita hadapi nanti. Bagaimana pula keterampilan kita sebagai guru menghadapi siswa yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu jangan risaukan masalah kompetensi anak di materi belajar, tidak perlu sampai itu yang betul-betul dirisaukan. Tapi risaulah Bapak Ibu ketika kita tidak berhasil merubah perilaku anak kita ini ketika dia keluar tamat dari SMP ini. Itu yang kita pikirkan, perubahan perilaku dia dari buruk jadi baik. Nah itu baru kita berhasil. Nah kalau untuk belajar, untuk mereka paham, untuk mereka pandai materi yang kita ajarkan, kalau siswa itu sudah berperilaku baik, dia akan menyadari sendiri bahwa itu perlu bagi dia menguasai ilmu ya. Tapi kalau perilaku sudah tidak, mereka tidak akan mau menerima, otaknya tidak mau menerima pelajaran. Jadi kita benahi dulu apa sikap perilaku anak-anak kita. Kemudian contoh berikutnya, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Nah misalnya saya merasa bosan dengan bekal makanan dibawa ibu dari rumah, karena ibu saya selalu membawakan bekal yang sama, bosan ya itu saja, dia memilih yang lain, itu pilihan. Kemudian dia memilih cara belajar, misalnya anak kita kan sudah pakai gadget nih di rumah, misalnya bapak ibu kasih tugas, dia pandai, dia mengedit video. Nah dia minta nih, bu boleh tugasnya pakai video bu. Nah itu pilihan. Bapak ibu harus fleksibel dengan itu. Kalau dia mampu itu silakan, bu saya pakai makalahnya pakai tulis tangan aja bu, boleh kalau itu kemampuan kamu. Nah itu artinya pilihan. Siswa kita berhak memilih sesuai dengan kemampuan dirinya. Itu juga terkait nanti diferensiasi pembelajaran ya bapak ibu.
Nah terakhir ini contohnya yang kesenangan tadi. Nah ini ternyata kalau ini yang agak negatif, siswa kita melakukan sesuatu karena iseng dan menikmati ekspresi wajah teman yang kesal. Kalau misalnya tadi dia mengambil bekal teman tadi karena iseng, karena kesenangan, mungkin dia maksudnya biar kawan-kawannya nih ngeprank kawannya ya, nengok ekspresi kawannya yang kehilangan bekal nasi. Nah itu contoh kalau kesenangan. Nah ini yang negatif. Nah untuk yang contoh kesenangan itu ada yang positif. Nah itu kita harus cermat dan peka terhadap siswa-siswi kita. Kenapa mereka berperilaku begini. Oke, itu wawasan untuk kita Bapak Ibu. Selanjutnya ada lagi 5 posisi kontrol. Nah, dengan menghadapi perilaku anak-anak kita ini ada beberapa posisi kontrol, ada 5 ya. Kita biasanya sebagai apa? Nah, posisi kontrol pertama itu penghukum. Nah, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah ini posisi jadi penghukum, kita guru sebagai penghukum. Kemudian ada lagi contohnya, kalau penghukum ini biasanya bahasa kita, patuhi aturan sekolah ini, patuhi aturan saya. Awas ya kalau kamu tidak patuhi. Nah gitu ya, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah itu kalau ke siswa yang mengerjakan tugas. Ini namanya kita kontrol kita sebagai penghukum. Apalagi posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, membuat orang merasa bersalah dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah jadinya siswa tadi. Memang kita tidak marah seperti penghukum tadi, tapi ini bahasanya, ibu kecewa sekali sama kamu. Memang lembut bunyinya, tapi siswa kita merasa bersalah jadinya. Kita tidak nyapa dia lagi, sekali kita bilang ibu udah kecewa sama kamu. Coba Bapak Ibu, kita sama kawan, sama manusia, sama guru, ucapan kita seperti itu. Bu Leila, saya kecewa sama Bu Leila. Terus saya berlalu lagi. Apa perasaan Bu Leila setelah itu? Dena aja enak nyaman apalah salah ke aku. Nah, begitupun yang dirasakan siswa ketika kita mengucapkan itu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu perbuatanmu? Sering nggak kita mengucapkan ini Bapak Ibu? Mana orang tuamu nanti kalau kamu tahu perbuatanmu ini? Nah ini namanya pembuat orang merasa bersalah. Salah kita buat seperti ini Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Salah nggak kita melakukan yang tadi, penghukum tadi, kemudian membuat orang merasa bersalah? Salah. Kurang tepat mungkin ya. Mungkin kita lihat lagi posisi berikutnya. Nah, menjadi teman kita buat siswa kita nih, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Kita tidak menghukum, tidak membuat dia tadi merasa bersalah. Namun kita masih dalam mengontrol. Misalnya, ayo bantulah demi bapak, ayolah demi ibu. Atau ayo, ingat gak dulu ibu juga bantu kamu? Pernah gak gitu? Ingat gak tidak bantuin bapak selama ini? Selamanya ibu kayak apa sama kamu? Bantu kamu? Ya, kurang baik apa selama ini ibu sama kamu? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu atau bapak bantu bereskan. Ya udah nggak apa-apa, nanti ibu bereskan aja. Nah, itu teman rupanya kalau seperti itu tuh posisinya. Baik nggak seperti itu Bapak Ibu? Juga kurang tepat ya. Lalu ada lagi posisi memonitor atau pemantau. Nah ini, peraturan apa tuh? Kan kita punya peraturan apa yang kamu langgar? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, sanksi apa bagusnya nih kamu biasanya nih seperti ini nih? Nah itu juga ternyata pemantau namanya. Juga kurang tepat ternyata Bapak Ibu. Nah di sini baru nanti, nah ini yang paling sulit melakukannya. Karena dari 1 sampai 4 tadi itu yang sering kita terbuat oleh kita di sekolah ini.
Nah, manajer ini yang terbaiknya adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini seolah kita lakukan siswa itu seperti orang dewasa, ya, seperti orang sudah dewasa. Sesama kita mengajak mereka bertanggung jawab. Contohnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Maksudnya begini Bapak Ibu, misalnya siswa kita pelanggaran yang dilakukannya misalnya nih, merusak, misalnya merusak kursi lah atau meja gitu ya. Kita tanya, menurut kamu apa perilaku kamu ini, bagaimana ini? Salah Bu, saya begini-begini. Sebaiknya bagaimana? Seperti itu bahasa kita. Kita minta solusi jawabannya, kita tanya diri dia, keyakinan yang dia miliki. Atau mengganggu kawan, perilaku kamu mengganggu kawan ini bagus, baik atau tidak ini? Mereka tentu jawab tidak kan? Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kembalikan ke dia, ya saya minta maaf nanti Bu. Kan akan bahasanya seperti itu berarti kita sudah menjadi manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Jadi bukan kita yang, oh kamu pergi bersihkan WC. Sepertinya tidak seperti itu. Kapan waktunya kita minta siswa bantuan kita? Tidak kita kaitkan dengan hukuman. Misalnya kita butuh bantuan siswa kita nih membersihkan WC nih. Tidak boleh kita hubungkan dengan hukuman, itu lain lagi. Nah, hari ini WC kelihatannya agak kotor, bisa kamu bantu ibu bersihkan WC-nya? Nah, itu boleh saja, tetapi tidak boleh itu menjadi hukuman. Bukan kita kaitkan dengan hukuman, itu lain lagi. Itu dia membantu kita seperti sebuah anggota keluarga. Ya Bapak Ibu, karena sekolah memang keluarga bagi kita selain keluarga di rumahnya. Oke Bapak Ibu, itu 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah kembali press lagi materi ini. Saya yakin percaya Bapak Ibu sudah pernah mendengar ini, tapi kita ulang kembali supaya kita bisa menjadi bekal kita menghadapi siswa-siswi kita. Dan terakhir materinya segitiga restitusi. Ini aksi nyata dari materi-materi belakang tadi. Apa yang kita lakukan, bagaimana kita memproses peserta didik kita ketika melakukan pelanggaran misalnya. Apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka, tidak merasa jadi orang yang bersalah lagi, dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi ini membantu ya proses mencapai tujuan disiplin positif dan memulihkan diri peserta didik. Apa prosesnya? Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa belajar dari kesalahan, dia tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Itu ciri-ciri restitusi. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah ini tadi ya. Apa yang mesti kamu lakukan? Dia berpikir, kita tawarkan, kita tidak paksa. Lalu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu fokus pada karakter dan solusi, bukan tindakan. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia bersalah, kembali dia normal, tidak lagi dihantui oleh perasaan bersalah. Nah, bagaimana proses restitusi itu sendiri? Nah ini Bapak Ibu, maka namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapannya. Misalnya anak kita nih bersalah, contoh dia sering terlambat terus masuk. Laporan dari guru mapel kepada wali kelas, di kelas ini, di pelajaran ini, di hari ini terlambat juga, hari besok terlambat juga, sering betul terlambat. Nah ini artinya siswa kita bermasalah kan? Nah, apa yang kita lakukan? Maka kita lakukan restitusi. Apa prosedurnya? Apa langkah-langkahnya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah kita tanya dulu, kita ajak misalnya seperti guru BK atau wali kelas, ajak dia ke tempat yang tidak ramai orang,
ya, karena itu kesalahan itu aib bagi dirinya. Jika orang semua tahu, maka itu akan mengundang ketidaknyamanan di dirinya. Kita panggil tanpa dilihat oleh kawannya atau guru lain. Nah, mulai kita langkah pertama itu menstabilkan identitas. Maksudnya bertanya dulu, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil? Tahu bu, saya sering terlambat bu, misalnya dia jawab gitu. Nah, bagaimana menstabilkannya? Oh, terlambat itu biasa, kesalahan itu setiap orang pun pernah berbuat salah. Jadi kita meyakinkan bahwa dia tidak dia saja yang pernah bersalah. Setiap orang juga pernah merasa berbuat salah. Ibu juga pernah dulu terlambat sekolah tuh. Mungkin itu bahasa kita dulu, untuk supaya dia mulai hatinya tenang sehingga dia nanti mudah mengungkapkannya. Kalau dia dalam ketakutan, dia akan susah untuk berbicara. Dia akan menyembunyikan apa permasalahannya. Tenangkan dulu, itu artinya stabilkan. Oh iya, biasa. Ibu juga pernah membuat salah seperti itu, Bu juga pernah terlambat kok. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau kita berbuat salah tuh kira-kira kita punya alasan nggak ya? Iya. Jadi setiap orang melakukan kesalahan itu atau melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Kira-kira kamu terlambat kenapa? Katanya itu. Nanti dia akan cerita begini-begini bu. Saya lambat bangun bu. Atau kakak yang masuknya cepat, saya lambat, akhirnya saya ditinggal, misalnya seperti itu ya. Kakak saya udah duluan pergi sekolah, saya nggak diantar, akhirnya jalan kaki atau naik becak dan sebagainya sehingga selalu terlambat. Oh itu alasannya. Penyebabnya apa? Karena terlambat bangun bu, misalnya gitu. Nah sampai nanti kita keyakinan kelas. Kalau terlambat itu kamu ingat gak? Udah buat nggak kesepakatan kelas bersama guru-guru, bersama guru atau wali kelasnya? Ya bu, kita sebaiknya masuk itu tepat waktu. Nah dia tahu kan? Kenapa harus tepat waktu? Apa yang kamu yakini kalau kita masuk tepat waktu itu? Ya supaya kita nggak ketinggalan pelajaran bu, supaya kita disiplin bu, misalnya jawab itu. Nah ketika dia sudah meyakini itu, baru kita tanya lagi, apa cita-citanya misalnya? Oh saya ingin menjadi polwan bu. Wah itu butuh disiplin ya kan? Sampai akhirnya prosedur terakhir. Nah, kalau demikian alasannya, demikian permasalahan kamu. Tadi kamu lambat bangun sehingga tidak ada yang mengantar. Kamu terlambat. Kira-kira apa? Akan seperti itu terus kamu atau kamu ingin berubah? Ingin berubah bu? Apa kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Kita tanya. Ya berarti saya harus cepat bangun bu. Nah itu ya, mudah-mudahan kamu istiqomah, konsekuen dengan solusi yang akan kamu lakukan. Nah seperti itu bahasanya Bapak Ibu. Memang tidak mudah kadang-kadang siswa kita cepat pesimis menghadapi. Nggak bisa berubah dah bu. Lah kodok kan bu. Codok tu tawi tu. Nah Bapak Ibu, kalau kata Pak Zul, setiap zaman itu tetap ada bulahapnya gitu ya. Seperti apapun kita berusaha, kadang-kadang tetap ada anak yang susah untuk berubah. Kita tanya kembali, apa yang membuat dia susah berubah? Ternyata di rumah tidak ada dukungan. Kita di sekolah yang sayang sama dia, di rumah kurang dapat kasih sayang. Atau di rumah tidak dapat kasih sayang, di sekolah juga kena marah terus. Jadi dia tidak pernah dapat kasih sayang Bapak Ibu. Ada yang siswa seperti itu. Nah itu yang kita harus menggali, harus mengenal karakteristik, harus mengenal kondisi siswa-siswi kita. Susah tuh bu, 20-30 orang sekelas. Nah itu perlahan Bapak Ibu. Kalau anak yang sudah tidak ada masalah lagi, tak terlambat, orang tua itu tidak perlu jadi perhatian betul. Kita perhatikan lagi yang bermasalah Bapak Ibu. Perlu mungkin memanggil orang tua. Nah Bapak Ibu lebih tahu itu. Alhamdulillah selama ini saya lihat sudah berjalan. Namun perlu kita tingkatkan lagi untuk lebih baik ke depannya Bapak Ibu. Di samping itu siswa-siswi kita, kalau mereka sudah menyenangi guru-guru di sekolahnya, SMP 2 tuh gurunya baik-baik misalnya seperti itu akan sampai di masyarakat. Dia akan cerita dari mulut ke mulut. Dan mereka akan senang dan suka masuk ke sekolah kita. Itu Bapak Ibu. Memang
tidak seperti membalikkan telapak tangan, tetapi butuh proses. Nah, itu yang sedang kita upayakan Bapak Ibu sebagai pendidik di UPT SMP Negeri 2 Bangkinang Kota ini. Mungkin itu untuk materi kita tentang budaya positif Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dijalankan. Kita tetap semangat ya Bapak Ibu, karena kalau semangat nggak ada, itu apapun yang program yang kita buat tidak akan bisa dijalankan. Ya, semangatnya jangan hangat-hangat baik. Ya, semangat sedikit tuh besok dah loyo pula lagi, dah malas lagi. Jadi semangatkan diri kita. Yang pertama itu harus sehat dulu. Kalau kita tidak sehat, badan lahir dan batin, tentu semangat kendor. Nah, jaga kesehatan supaya kita tetap bisa memajukan sekolah kita sehingga menjadi idaman bagi putra-putri kita. Demikian saja Bapak Ibu untuk yang budaya positif. Kita lanjutkan agenda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ibu. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Biasa ya, kelas 8C ya. Nah, hari ini spesial sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita ambil sedikit waktu untuk membuat atau menyusun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kalau dulu itu namanya ada aturan ya, peraturan kelas. Peraturan artinya kita sebenarnya mau diatur, tapi kita harus bisa mengatur diri kita sendiri. Supaya kita tidak diatur orang, maka kita atur diri kita sendiri. Untuk mengatur diri kita sendiri, kita harus punya keyakinan. Ada sesuatu yang kita yakini. Contoh, kamu sholat 5 waktu. Itu karena terpaksa atau karena kamu meyakini bahwa sholat itu kamu butuhkan sebagai kamu umat Islam. Nah, meyakini atau karena dipaksa disuruh orang tua sholat aja pokoknya. Karena yakin kan? Yakin nanti kamu bahwa itu akan kamu pertanggungjawabkan kelak di dunia akhir itu ya. Nah, jadi kita perlu sebuah keyakinan baru kita mau melakukan sesuatu, bukan karena diatur atau dipaksa. Nah, untuk memperoleh sebuah keyakinan, kamu harus tahu apa yang harus diyakini itu. Nah, sekarang, misalnya waktu kita COVID dulu, kamu diminta meyakini, waktu COVID dulu kita disuruh pakai apa? Masker. Kamu karena terpaksa disuruh pakai maskernya atau karena kamu yakin memakai masker itu untuk keselamatan kamu dari wabah virus COVID? Mana? Karena terpaksa atau kita yakin karena itu untuk keselamatan? Terpaksa. Kita yakin untuk keselamatan atau terpaksa? Ini jujur dari hati. Yakin. Hah? Yakin. Berarti kamu udah belum yakin bahwa itu selamat untuk diri kamu? Ya. Karena kamu terpaksa melakukan, berarti karena tidak Yakin. tidak yakin. Gimana rasanya kalau melakukan sesuatu karena terpaksa atau karena diyakini? Mana yang menikmati melakukannya? Kalau kita ya, maka kalau kita yakin baru kita dengan ikhlas, dengan nikmat melakukan sesuatu. Nah, sekarang ketika kamu piket membersihkan kelas, gimana rasanya kamu menyapu itu, memotong bak sampah ketika karena dipaksa atau karena kamu rela demi kebersihan kelas? Mana yang enak kita mengerjakannya? Karena kalau kita ikhlas, rela. Oleh karena itu, mulai hari ini kita rubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Untuk membuat keyakinan kesepakatan kelas, kamu harus tahu dulu nilai-nilai kebajikan yang harus kamu yakini. Nah, di sini banyak nilai-nilai kebajikan yang harus kamu yakini supaya kamu melakukan sesuatu itu
hati, bukan karena paksaan. Sini ada nilai kebajikan. Beriman, profil pelajar Pancasila, ingat apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Termasuk kita beribadah, akhlak kita kepada orang, akhlak kita kepada alam. Nah itu nilai kebajikan. Akhlak kita kepada alam, nggak mencemarkan lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Berarti itu karena kamu yang meyakini keyakinan nilai-nilai kebajikan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, karena kamu meyakini itu. Ya. Kemudian apalagi gotong royong, mandiri, kreatif, nalar kritis, banyak ya, toleransi, rasa hormat. Nah, sini ada 9 pilar: kemandirian, tanggung jawab, hormat, dan sopan santun. Jadi banyak nilai-nilai kebajikan yang harus kamu yakini, kamu bangun dalam diri kamu sendiri, supaya tadi apapun yang kita lakukan bukan karena orang lain, bukan karena dihukum, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut dilihat orang, bukan karena takut dimarahi guru, tapi kamu melakukannya karena kamu meyakini nilai itu. Nah, gimana cara membuatnya? Oke, Ibu akan bagikan ini, ya. Apa ini? Origami, stick atau kertas post-it. Nah, sekarang kamu boleh membuat sesuatu di sini. Caranya begini: ketika kita ingin mendisiplinkan diri kita untuk selalu bersih, menjaga kebersihan untuk piket, maka nilai keyakinan itu apa? Kami mencintai kebersihan dan kerapian. Itu bahasanya. Bukan harus melaksanakan piket tepat waktu, tak seperti itu. Kalau seperti itu kamu masih karena takut hukuman atau paksaan itu. Tapi kamu meyakini bahwa kami menyukai atau mencintai kebersihan dan kerapian. Nah, itu contoh. Terus apa lagi? Ketika kita tidak mengganggu kawan, itu nilai yang kita yakini apa? Nilai kebajikannya apa di sini? Kami saling menghormati atau kami menjunjung tinggi rasa hormat, boleh. Nah, apa lagi nih? Berbuat bertanggung jawab. Nah, ketika kamu ingin mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, kamu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, supaya kamu meyakini bahwa itu perlu kamu lakukan. Nilai kebajikannya apa? Kami menjunjung tinggi prinsip tanggung jawab. Nah, itu untuk semuanya, baik itu hal yang tugas-tugas diberikan oleh guru atau sesuatu yang sifatnya perlu tanggung jawab. Tapi kamu meyakini kamu ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Atau bahasanya boleh itu, kami ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Ayo sekarang anak-anak ibu tuliskan semuanya, nanti kita tempel, kita baca, itulah yang akan kita yakini. Boleh kamu menulis apa saja, kamu boleh mengintip apa saja nilai kebajikan di sana, cocokkan dengan aktivitas yang akan kamu lakukan. Ya. Silakan tulis, nanti kita sepakati cocok nggak bahasa itu, atau bahasanya bisa kita perbaiki sehingga menjadi kesepakatan bersama. Silakan. Yang kebalik ya, yang lainnya di belakang, nulisnya di depan. Supaya bisa ditempel. Kembali ya, nulisnya. Kamu boleh tulis apa saja. Pasalnya untuk meyakinkan diri kamu atas nilai kebajikan. Hanya dibuat dulu. Nama nggak usah. Kita nanti sepakati apakah tulisan yang kamu buat itu bisa kita sepakati menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kembali ya.
Contohnya tadi ya, sudah ibu kasih contoh. Kami mencintai keseharian. Keyakinan terusnya. Ini menjadi orang bertanggung jawab. Lagi. Keyakinan kelas yang kamu. Kami suka bekerja sama. Belajar. Banyak ya, boleh intip ke sini. Ya, sana. Tengok ke depan situ. Ada yang mencapai? Orang rajin segala. Boleh diintip tulisannya. Kitab perlu. Nipon. Baju japer. Boleh bisa satu saja, boleh dua, boleh. Kami akan bersabar. Wah, ukuran apa kawannya misalnya? Adilan misalnya. Tapi mau itu boleh. Adik, oke adik? Tahu. Buat dia. Ya, jadi kita akan banyak mendapatkan nilai kebajikan di kelas ini. Semakin banyak, maka kamu akan semakin menjadi manusia yang penuh dengan kebaikan. Iya. Ya. Silakan. Kalau kurang kertasnya boleh. Bisa lagi, nanti kita sepakati. Kalau kurang bahasanya tepat, kita perbaiki bahasanya yang lebih bagus. Santunan ada juga ya. Rasa benar nilai-nilai kebajikan bisa menjadi kesepakatan keyakinan kelas. Kita bacakan satu persatu nanti kita perbaiki kalau bahasanya kurang bagus. Enak didengar, kita perbaiki bahasa. Banyak lebih dari satu buat satu, dua ya, pakai koin ya. Kalau kamu buatnya lebih dari satu, bikin poinnya 1, 2. Boleh satu orang boleh bantu ibu. Kita tempel juga boleh ya. Tolong ibu. Tolong ibu kamu. Depan tolong ibu. Tolong ibu. Oke, boleh kita tempel di mana? Sini ya. Jadi bantu ibu saya. Pan. Bagus ya.
Bantu pan. Sudah selesai? Sudah? Nah, sebelum kita tempel, kita review dulu apa yang kamu buat. Mulai dari mana ini? Dari sebelah sana lah ya. Apa? Kita baca, lalu kita perbaiki kalau bahasanya kurang tepat. Nah. Istirahat. Kami menjunjung tinggi ya, rasa hormat kepada sesama guru teman yang ada di sekolah. Setuju nggak? Setuju nggak dengan keyakinan ini? Setuju? Kalau setuju kita tempel. Oke. Oh, kamu coba nih sama. Ini nulisnya gini aja ya. Oke. Sini lagi. Kami suka bekerja sama. Oke. Setuju? Suka bekerja sama nggak? Suka tolong menolong gotong royong? Suka. Kami menjunjung tinggi hormat kepada guru teman. Sama ya. Setuju dengan kalimat ini? Setuju. Berarti ini juga menjadi keyakinan ke kelas kita. Lanjut. Apalagi keyakinan kelas kita? Kami harus menjaga kelas dengan baik dan membersihkannya. Boleh? Kita harus berteman dengan baik. Bahasa ini diperbaiki ya. Kita harus menjaga kelas dengan baik, bergotong royong, bekerjasama, saling membantu. Oke. Berarti untuk yang pertama bahasanya kita perbaiki. Kami menyukai kebersihan dan keindahan, kerapian di namanya ya. Boleh diperbaiki ya. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu? Oke, kami perbaiki. Ininya kami mencintai kebersihan, kerapian, keindahan dan kenyamanan. Saja. Baik, kita lanjut. Oh sudah ini ya, kami menyukai kebersihan dan kerapian. Gak apa-apa sama. Karena kebersihan dan kerapian membuat kelas menjadi indah. Bagus. Kami sangat menyukai kebersihan dan kerapian. Setuju ya? Kita jadikan ini keyakinan kelas. Kita lanjut. Kamu apa yang kamu tuliskan? Oke, kami ingin menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan asri. Oke, kami ingin menjadi siswa-siswi yang bertanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu. Betul. Berarti nilai tanggung jawab ya. Kami sangat menyukai lingkungan yang bersih dan nyaman di masa apa? Tapi semakin banyak, kamu semakin tinggi nilai kebajikannya di bidang kebersihan ini. Jadi nanti kita nggak ingin lihat kalau kita kotor kan? Karena banyaknya meyakini bahwa kita mencintai kebersihan. Oke, tempel lagi. Lanjut. Lanjut. Ini apa ini? Kami menyukai sikap sopan dan santun. Ya. Jadi kita baik omongan, baik sikap, saling percaya satu sama lain. Tidak ada pertengkaran dan saling memaafkan. Benar ini. Memiliki rasa toleran kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Nah ini
ya. Kan toleransi berarti kita tidak ada pembulian. Apakah karena kawan kita kulitnya, apa karena status ekonominya, dan sebagainya. Tidak boleh ada intoleransi. Nah, kalau ada sini keyakinan kelas kita rasa toleransi berarti tidak akan terjadi intoleransi di kelas. Karena sudah meyakini memiliki rasa tanggung jawab. Oke, jadi nilai kebajikannya ya keyakinan kelasnya ya. Apalagi? Mana lagi? Kaputar. Kami mencintai kebersihan dan tanggung jawab dan rasa kepedulian sesama. Oke, luar biasa. Ini apa nih? Kami bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang diberi. Oke, kamu berarti orang-orang yang bertanggung jawab. Kita tulis di sini. Ketika kamu melakukan sesuatu, kamu akan ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kamu buat sendiri. Disadarkan kembali oleh keyakinan kelas. Banyak ya di sana, boleh yang lain. Kami sangat menyukai lingkungan yang bersih, menyukai tolong menolong kepada sesama teman, menyukai kekompakan kerjasama. Oke. Ini apa nih? Kebersihan sama ya, kedisiplinan, menyukai sikap toleransi. Ini semakin banyak berarti, maka kamu akan mengikuti ini dan kebajikan itu. Berapa banyaknya? Misalkan bikin tulisannya, kamu udah tadi ya. Ini apa nih? Kami akan menjaga lingkungan agar tidak merusakkan alam, tidak ada sampah. Masih tentang kebersihan ya? Harus diyakini oleh. Ini apa ini? Kami bekerja sama dalam membersihkan kelas agar kelas tetap bersih. Ini nilai kebajikannya apa? Suka bekerja sama. Oke, mana lagi? Kompak. Kami menjaga Kami selalu menjaga kekompakan. Benar. Ini apa nih? Berkata sopan santun sesama teman dan orang sekitar. Ya. David. Lanjut, mana lagi yang belum? Kami menjunjung tinggi rasa persatuan. Nah, ini luar biasa. Berarti kompak ya? Kompak persatuan. Kelas 8C, kelas 8C. Kalau ada yang kawannya sakit, nah jangan dicuekin. Itu ya, persatuan namanya. Menghormati satu sama lain. Ini apa ini? Rasa hormat terhadap guru. Menjunjung tinggi rasa hormat terhadap guru dan teman. Oke, luar biasa. Selanjutnya, mana lagi? Ini siapa? Udah tadi ya? Kami senang dalam mengerjakan tugasnya. Kalau senang berarti mengerjakan tugasnya tidak berat. Kami menghormati guru yang memberikan pembelajaran. Ini rasa hot. Nilai kebajikannya apa ini? Rasa hot. Lanjut, ada lagi? Boleh ya, nanti disusun lagi dengan bahasa yang rapi, ditulis kembali. Ya, itu permulaan. Besok bersama wali kelasnya boleh direvisi. Kami peduli terhadap lingkungan. Kami menyukai kebersihan bersama ya.
Kami menjunjung tinggi nilai, menjunjung tinggi kejujuran dalam segala hal. Biasanya ujian, di tempat tugas, jajan di kantin, ya kan? Jajan di kantin, ngambilnya 5, bayarnya 1. Itu berarti dia melanggar nilai keyakinan tentang kejujuran. Lagi dia tuh bahwa kejujuran itu penting buat dirinya. Jadi ini peduli, ini kejujuran. Makin banyak, ini kamu akan menjadi seorang yang hebat. Kita lanjut, ada lagi. Selalu bekerja sama dengan kami berusaha. Prinsip sifat kepedulian kepada teman. Persahabatan. Bisa bahasanya lebihnya, yang banyak kali. Sebentar ya. Baik, satu lagi tadi sudah. Oh ya, Troy, menyukai kebersihan, keindahan, dan kenyamanan ya. Baik, anak-anak ibu, kamu tadi sudah tahu ya nilai-nilai kebajikan yang harus dibangun dari tanam dalam diri kita sendiri, supaya apapun yang kita lakukan, kita kembali ke keyakinan kita tadi. Bukan karena dipaksa, bukan karena takut hukuman, ya, bukan karena ingin dipuji, juga bukan karena ingin dipuji, tapi kita yakin saya itu suka bersih. Saya nggak mau melihat sampah, nggak mau melihat gelas yang kotor. Itu artinya kita menjunjung tinggi nilai atau kita suka kebersihan. Bukan karena ditinjau atau dikontrol oleh wali kelas, bukan karena haus pujian, tapi karena memang kita meyakini nilai-nilai kebajikan yang harus kita bangun di diri kita agar kita menjadi manusia yang menghargai diri kita sendiri, menghargai orang lain, menjadi manusia yang bisa berguna bagi diri sendiri dan orang lain, mencapai tujuan hidup supaya kita selamat di dunia maupun di akhirat. Kalau udah baik kita tentu baik perangai kita ya, kita selamat dunia dan akhirat. Baik perilaku kita karena nilai-nilai kebajikan yang ada di diri kamu tadi itu akan membawa kamu menjadi orang yang baik. Sama juga nilai-nilai kebajikan. Kalau kamu yakin itu kamu jadi orang baik. Kalau kamu sudah tidak yakin itu, maka kamu tidak akan melakukannya. Akhirnya kamu melewati kebaikan. Itu lawannya tidak menjadi orang baik. Anak ibu, itu lain kali kita rapikan lagi bahasanya, kita satukan ya, jadi poin-poin. Jadi poin-poin nanti baru ditulis. Dan itu bisa direvisi kapan saja. Halo, dengar? Bisa kita revisi kapan saja. Misalnya di semester baru besok, Bu, kita bersama wali kelasnya, Bu, kita revisi yuk keyakinan kelas kita tambah, kita ambil karena nilai kewajiban itu sangat banyak. Bisa dipahami anak ibu? Baik, mudah-mudahan kita semua konsisten, komitmen dengan nilai kebajikan yang sudah kita tulis, sehingga kedepannya kita bisa lebih baik. Demikian saja untuk penyusunan keyakinan kelas ini. Ucapkan terima kasih atas waktu anak ibu. Lebih kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.